Apakah karakter di game itu harus realistis? Selamat datang lagi di Podcast Indonesia Radio Singham, di mana kalian gak perlu liatin visualnya, kalian tinggal gedein speaker atau pasang headset dan lanjutkan aktivitas kalian. Dan kali ini gue mau ngebahas sebuah campaign yang kayak ngomongin tentang game, tapi menurut gue kayaknya ini campaign something's wrong, atau gue pengen ngobrolin sama kalian lah intinya. Jadi ada sebuah kampanye di dunia game yang dimana kampanyenya ini tuh memperlihatkan dengan video gitu ya. Ada seorang karakter cewek yang badannya sangat idealis ya, sangat tidak realistis gitu ya, mengalahkan monster gitu. Terus karakter cewek ini akhirnya buka armornya dan ternyata dia memiliki badan yang tidak ideal dan muka yang penuh dengan make up. Lalu dia embrace badannya dan mukanya yang lebih realistis tersebut dan mengalahkan monster yang sama sekali lagi dengan jurus yang menurut gue entah apa itu. Dan akhirnya ya begitu. Kampanye tersebut mengklaim bahwa sekitar 75% perempuan itu merasa tidak direpresentasikan di dalam dunia gaming. Karena di dunia gaming banyak yang over-sexualized woman, memberikan gambaran tentang bagaimana tubuh perempuan yang super seksi, super hot, yang sangat tidak realistis, yang tidak bisa mungkin dicapai, menetapkan sebuah beauty standard yang tidak mungkin, sehingga jauh dari realita. That's the problem. Sebelumnya memang gue culun masalah problem representatif dan over-sexualized. Gue hanya tahu di permukaannya aja. Tapi ini dunia gaming yang dimana gue ada di dalamnya. Dan tentu omongan gue ini bisa menjadi bahan diskusi dan bahan pertimbangan tentang kampanye tersebut. Pertama, gue akui bahwa memang game itu pasar terbesarnya cowok, sehingga diberikanlah sebuah fantasi atau desirable visual yang lebih appealing ke cowok. Tentu juga ke karakter cewek mana yang lebih appealing sama mata cowok. Dan apakah itu ke karakter cewek doang? Ya enggak. Cowok-cowoknya pun dibikin ototnya nggak masuk akal. Ya Jin, Ryu, Godric, apalagi Geralt the Witcher, terus apa ya, Superman, ya you name it lah, karakter-karakter cowok yang juga nggak representatif dan sangat tidak realistik menurut gua. Nah, di sini diskusinya kita mulai. Kenapa hal seperti itu tidak pernah atau mungkin nggak terlalu terdengar lah, kayak, woi berikanlah badan cowok yang realistis di game-game untuk kami para cowok gitu. Gua nggak pernah dengar sih, atau mungkin gue yang mainnya kurang jauh. Kalau kalian pernah dengar ya mungkin bisa share di bawah. Tapi cowok main game belum pernah gue lihat ada protes masalah bentuk visual cowok. Ya karakter-karakter cowok ini emang dibikin sefiksional mungkin dan setidak realistis mungkin kan, because it's a game, it's a fiction. Ini adalah fiksi, ini dunia tidak nyata, dunia yang diciptakan sama manusia untuk memenuhi fantasi, escapism orang-orang, desire mereka terhadap dunia yang mereka inginkan di dalam sebuah permainan. Jadi ya gue nggak pernah protes gitu, udah tua-tua bangka tapi masih kuat ngebugin anak muda gitu kayak Heihachi gitu. Nggak pernah protes gue setidak realistis itu. It's game, right? It's where we having fun with the fictional character and with fictional story. Gue nggak pernah protes gitu ada karakter Goro yang six-packnya mungkin 10 terus tangannya 4 gitu. I don't know, it's just weird. Campaign ini tuh menurut gue weird. Mau nge-gym separah apapun dan suntik steroid sebanyak apapun, botox dan lain-lain, gue nggak akan bisa se-All Might. Gue nggak akan bisa se-Bruce Wayne di Injustice, di Superman di Injustice gitu. Nggak akan mungkin bisa. Because I know it's a fiction and it's not a beauty standard for men. Ya karena itu fiksi. Gue tahu itu yang nggak nyata gitu. Gue nggak bisa sedia. Dan gue nggak tahu ya berbagai macam cowok di dunia gaming tuh main buat apa gitu. Tapi kita bahkan mainin karakter cewek karena fungsinya, bukan karena looks-nya. Dan misal gue juga kalau main game ya, gue tuh main game itu kadang nggak terlalu peduli sama tampilannya. Gue peduli sama fungsi dia di game itu, instead of how she or he look in the game. Contoh Dota 2 gitu, gue nggak peduli Crystal Maiden mau segede apa itu dia punya dada. Ini dia lagi di meta apa enggak, ya kan? Atau teman-teman yang main Valorant deh gitu, kalian pilih Viper karena apa? Karena wah gila, semok banget nih Viper. Enggak kan? Kalian tetap balik-balik milih Cypher gitu karena bisa manfaatin bugnya gitu. Main R6 gitu, ternyata tim gue butuh trapper gitu, ya gue pakai Frost gitu yang trapnya sangat-sangat imba, dan Frost itu karakter cewek dan give any second thought about wah kayaknya kurang seksi gue pakai Frost gitu, gue pakai Ashe aja deh gitu. No, kalau Ashe lagi di nerfnya di R6 nggak bakal gue pakai, nyusahin gue. Ya begitu juga dengan
karakter-karakter cowok yang lain, misalnya si Pulse atau si Jagger gitu lagi di nerf, ngapain gue pakai dia gitu? I don't care. Gue nggak peduli dengan looks ya. I care about the function. I talk for myself ya. I'm not talking for everyone gitu. Ini gue sebagai gamer gitu. Gue nggak pernah peduli sama bagaimana visualnya dia gitu. Gue liat fungsi karakter itu di game itu. Ya gampangnya gue nyari stat, bukan nyari look. Tapi gue nggak tahu ya sama game Genshin ya. Gue nggak main Genshin dan gue nggak tahu bagaimana karakter di situ bekerja. Mungkin player-player Genshin yang sangat mengerti dan rajin membaca bisa bantu gue di komen di bawah. Ya tapi kan itu contoh-contoh game gue, dan sekali lagi gue bilang gue nggak ngomong buat semua orang, tapi ini perspektif gue sebagai seorang gamer mengenai campaign ini. Oke, gue paham dan gue setuju dengan yang over sexualized gitu, yang di contohnya MMORPG banyak ya karakter-karakter cowok gitu, makin tinggi makin bagus, armornya makin tebel gitu, makin bercahaya gitu, makin fungsionalnya kelihatan gitu. Tapi kalau karakternya cewek, armornya makin tinggi, makin cuman BH sama celana dalam gitu. Ya gue paham, gue sendiri gak suka. Serius, gue pribadi kayak gue pengen lihat karakter cewek gue itu full armor. Serius, ini my perspektif ya. Gue nggak tahu gamer-gamer mesum di sana yang pengen banget ngeliat karakternya pakai bikini doang, karakter 3D, 2D bikini, oke? Gua mau karakter cewek gua full armor, kayak yang di Overwatch, yang apa? Siapa yang Overwatch tuh anaknya yang pakai shield sama hammer kan gitu. Gue pengen armornya juga sekencang itu, karena ya it's your stat again gitu loh, it's your looks because you're scary gitu gara-gara armor ini gitu loh, dan nunjukin pride lu kalau lu dari level segini dan lu dapat armor yang bagus-bagus. I don't know about you guys, but for me, I wish my karakter cewek di MMORPG juga sekeren karakter cowok gua di MMORPG. Keren, royal, dan awesome gitu loh ngelihat karakter lu dengan armor-armor berkilauan di MMORPG gitu. Monnya armor kuda yang tebel gitu, terus dapat aura buff yang bus itu, nunjukin seberapa luar biasanya karakter lu. Jadi ya gue support sih untuk hal yang kayak gitu, karena gue pribadi pun juga preferensi gue lebih milih cewek berarmor daripada cewek pakai bikini ke medan perang. Kayak ya story wise pun buat gue kayak gitu loh buat otak gue. Ya jadi gue support di pesan part itu, karena preferensi gue pun juga cewek full armor please. Dan banyak orang memberikan contoh bagaimana Tomb Raider sebagai sebuah game gitu ya, yang tadinya teteknya kotak sekarang jadi tepos gitu. Dan sebagai yang main Tomb Raider pas di kotak-kotak sampai yang Tomb Raider sekarang yang tepos, gue nggak pernah masalahin ukuran dada Tomb Raider. Gue masalahin gameplay, gue masalahin itu game seru nggak, itu game bikin gue adiksi nggak, itu game bikin gue nemuin eksplorasi yang bagus nggak, combat yang bagus nggak, story yang oke nggak. Gue nggak pernah permasalahin ukuran dada dari Tomb Raider. Gue nggak tahu dengan gamer yang lain. Gue setuju, karena ya apa hubungannya ukuran dada sama gameplay gitu? Gameplaynya seru apa enggak? That's it and that's all for me. Jadi gimana ya? Jadi menurut gue juga pesan yang disampaikan sama kampanye ini tuh kayak meme-nya Vengeance gitu loh. Kayak kemana aja lo gitu? Udah banyak gitu, Last of Us gitu, Tomb Raider, terus game-game apa lagi ya? Kayaknya karakter-karakter Genshin udah banyak yang bisa di cosplayin. Jadi ya kayaknya achievable ya badan segitu ya, nggak yang over sexualized. Nggak tahu, gue nggak hafal apakah emang ada yang kelihatan over sexualized atau apa gitu. Di Overwatch juga banyak karakter-karakter yang cewek nggak badannya singset gitu. Di Rainbow Six juga yang garang-garang cewek banyak. Kecuali lu main Dead or Alive ya, gue nggak main Dead or Alive. I don't know, gue nggak suka game-game yang berusaha menampilkan fisika boobs ya. I don't care to be honest. I care about the gameplay again gitu loh. Can I beat the boss with my slash, with my sword, with my magic? That's the game for me at least. Dan kalau misalnya lu menuntut sesuatu yang realistis di game yang menurut gue malah jadi aneh gitu, ya itu ya oke lah gitu. Orang punya preferensi gitu. Tapi ya udah ada gitu, namanya The Sims gitu. Lu kalau pengen sesuatu yang bisa mungkin gue pengen bikin ceweknya kayak gue, lu bisa lakuin itu di The Sims ya. Ceweknya mau warna kulitnya apa, model rambutnya apa, terus matanya kayak gimana, pekerjaannya apa yang mungkin bisa represent lu. The Sims I think is a good game for you. Dan udah banyak juga tahu game-game yang story based gitu, yang karakter utamanya itu cewek, dan yang menurut gue nggak tahu ya, kalau buat gue sih appealing aja, karena gue lagi-lagi gue utamain game dan story-nya dan bagaimana how I play it, is it enjoyable or whatever gitu. Kayak Hellblade Senua gitu, yang karakter utamanya cewek gitu, yang aksinya cewek dan tubuh ceweknya tidak di over sexualize gitu, dan bahkan story-nya tuh bagus gitu tentang ngomongin mental illness sih, dan bagaimana rasanya gitu ada suara-suara yang bergaung terus di kepala lu. It's actually pretty good. Ya Last of Us, terus Tomb Raider makin kesini makin ada anehnya sih, tapi ya at least yang paling pertama itu oke lah. Dreadout, Horizon Zero Dawn ya, yang pertama yang bagus, yang kedua maaf nih. Atau lu mau bikin karakter yang lu mau gitu, cewek tapi begini dan proporsional tubuh gini-gini, lu bisa main Elden Ring. Lu yang tentuin mau jadi apa, lu mau tentuin sekuat apa karakter lu, sepintar apa karakter lu, secerdik apa karakter lu, dan the story of your character di Elden Ring lu yang tentuin sendiri sesuai preferensi yang lu mau juga udah ada. That's why menurut gua ini isu kayak bener-bener outdated gitu. Emang masih masalah ya di dunia gaming gitu. Bukannya gaming malah jauh lebih terbuka ya, dan sekarang pasar gamer tuh juga nggak cowok doang gitu, tapi cewek juga, dan karakter-karakter nggak lagi tentang cowok
cowok-cowok gitu, dan karakter cewek di game itu bukan tentang cewek yang tergila-gila sama karakter utamanya dan akan melakukan apapun gitu, kayak objectifying banget gitu, cewek-cewek yang submisif banget gitu, nggak bisa menentukan takdirnya sendiri, dirinya sendiri, pilihannya sendiri gitu. Oke, gue setuju tentang oversexualize, tapi untuk membuat sesuatu itu realistis di dunia yang fiksi, yang dimana the unique selling point of the gaming itself adalah fiksinya, come on. Dan gue rasa isu ini udah di-tackle dengan bukti bagaimana banyak banget game yang karakter utamanya cewek dengan tubuh yang nggak diseksi-seksiin, dengan story yang nggak diuwu-uwuin menjadi karakter cewek yang mungkin bisa merepresentasikan banyak orang, sukses-sukses aja dan rame-rame aja dan dibeli-beli aja sama orang. As long as it's a good game, make a good game, a playable game yang nggak banyak bugnya, yang nggak aneh-aneh yang segala macem gitu. Lihat Cyberpunk tuh, lu bikin apa yang lu mau tapi lu bisa mainin nggak? Dan gaming bukanlah beauty standard. Kita sebagai cowok pun susah untuk mendapatkan badan kayak Jin Katama gitu. Buset dah. Apakah karakter selalu harus berotot? Nggak juga. Apakah karakter utama harus selalu cowok? Nggak juga. Apakah harus fiksi atau realistis? Fiksi kalau gue fiksi. Dan yang paling penting, itu game seru apa enggak, enak dimainin apa enggak, mantep dimainin apa enggak. Itu dia yang paling utama. Tapi ya seperti biasa, gue hanya mengkritik dan gue tidak mau menjadi musuh. I have no enemies gitu untuk kalian-kalian yang memperjuangkan isu ini. Justru kebalikannya, kalau kalian nggak sadar dari tadi, gue mendukung bagaimana oversexualize itu harus diselesaikan, bagaimana perempuan tidak lagi dipotray sebagai second class citizen dan lain-lain. Cuman sayangnya ini isu udah ketinggalan zaman di dunia game. Gue nggak tahu ya kapan terakhir kali gue denger cowok komplain nggak mau mainin game ini karena dadanya diciutin gitu, atau bagaimana karakter utamanya bukan cowok jadi gue sebagai cowok nggak mau mainin. Komplain dari dunia gaming, di gamer-gamer, di komunitas gamer yang bagus selalu tentang bugnya, storynya caur, gamenya kayak buru-buru dan kawan-kawannya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Dan tentu saja gue bisa salah, jadi kritik gue gitu, bisa aja gue keliru, bisa aja gue nggak peka gitu sama apa yang sebenarnya terjadi di industri game dan apa yang sedang diperjuangkan sama banyak teman-teman perempuan di luar sana. Jadi silakan banget kalian kritik sebanyak-banyaknya di komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, kalian bisa support langsung gue dengan ketik di browser kalian bit.ly/tokocs di PC ataupun di mobile, dan kalian akan diarahkan ke toko merchandise gue dan kalian bisa beli jaket bukan clickbait ini. Dan ya itu aja sih dari gue. Gue mohon maaf kalau misalnya ternyata pembahasan kali ini gue lebih mendukung pihak yang membuat game instead of pihak yang lagi berjuang. Karena menurut gue udah banyak banget game yang kalian harapkan dan sudah keluar dan terbukti sukses. Itu sih. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.